Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 21 Februari 2024. Seperti biasa, bahan bacaan diambil dari bacaan Ekaristi hari ini. Dari bacaan yang pertama diambil dari Nubuat Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10, di mana orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus bahwa kota Niniwe akan ditunggang balikkan oleh Allah. Mereka mendengarkan suara Yunus dan kemudian berkabung, bertobat, dan berbalik dari tingkah laku yang jahat dan kembali mengikuti kehendak Allah. Maka Allah tidak jadi menunggang balikkan Niniwe. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus mengkritik angkatan yang tidak percaya kepada Yesus dan meminta tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus. Karena orang Niniwe percaya akan pewartaan Yunus, dan anak manusia lebih besar daripada Yunus. Dan juga Ratu Selatan mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh anak manusia lebih daripada Salomo. Dengan penolakan itu, maka Israel yang tidak bertobat tidak mendapatkan keselamatan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, orang-orang Niniwe bertobat karena mendengarkan pewartaan Yunus sebagai utusan Allah. Mereka dengan konkret mengadakan perkabungan, menanggalkan pakaian dan mengenakan pakaian kabung, setelah berbalik dari tingkah laku yang jahat dan kembali mengikuti kehendak Allah. Orang-orang Niniwe bertobat karena mendengarkan suara Allah lewat pewartaan Nabi Yunus, sehingga mereka akhirnya selamat. Sebaliknya, angkatan sebangsa Yesus justru menolak Yesus dengan cara meminta tanda. Mereka tidak percaya kepada anak manusia dan tidak berbalik dari kejahatan. Maka mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Bertobat berarti mendengarkan suara Allah yang disampaikan entah lewat nabinya, entah lewat puteranya. Orang Niniwe percaya
dan mendengarkan, mengakui, mengikuti, melaksanakan kehendak Allah lewat kewartaan Yunus sehingga mereka selamat. Tentu tidak hanya mendengarkan, tetapi benar-benar meninggalkan perbuatan jahatnya dan mengenakan cinta kasih, meninggalkan kejahatan dan kembali menempatkan sabda Allah dalam hidup mereka. Oleh karena itu, kita diajak untuk juga bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita juga sudah bertobat, yang berarti mendengarkan suara Allah lewat suara hati kita masing-masing yang mengarahkan kita menuju kepada kebaikan. Ketika kita mau bertindak, kita mendengarkan suara apa? Suara pribadi, suara roh jahat, ataukah suara hati yang menjadi perwujudan suara roh dan suara Allah sendiri? Kalau kita benar mendengarkan suara roh dan suara hati, harus dibarengi, diikuti dengan tindakan yang konkret, yakni meninggalkan manusia lama yang penuh dengan kejahatan, menjadi manusia baru yang penuh dengan cinta kasih dan pengampunan. Maka pantang dan puasa kita tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan sikap mendengarkan suara hati, suara roh, suara Allah. Sehingga pedoman hidup kita adalah roh dan kebenaran. Seperti orang Niniwe mendengarkan suara Yunus yang diutus Allah untuk menyampaikan pesannya, dan mereka bertobat dengan cara menanggalkan pakaian dan makan pakaian kabung serta berhenti dari kejahatan. Maka Allah berkenan. Demikian pula kalau kita selalu mendengarkan dan mengikuti gerakan roh dalam hati kita atau suara hati, kita pun akan mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Oleh karena itu, sebagai titik permenungan kita bertanya, selama ini mana yang kita ikuti? Apakah suara hati yang mencerminkan suara Roh Kudus, ataukah suara roh jahat atau roh kedagingan yang seringkali lemah dan melawan kehendak Allah? Ataukah kita kadang-kadang masih bercampur suara roh dan kadang suara roh jahat? Oleh karena itu, dalam masa Prapaskah ini yang ditandai dengan puasa dan pantang, kita puasa dan pantang untuk mendengarkan suara kejahatan, suara kedagingan, dan kita ganti dengan mendengarkan suara Roh Kudus Allah yang ada dalam hati kita. Kalau demikian, boleh dijamin tindakan dan karya kita akan selalu berkenan kepada Allah, karena kita selalu mendengarkan suara hati, suara Roh Kudus, dan suara Allah sendiri. Mari kita isi masa Prapaskah ini dengan senantiasa mendengarkan suara Allah lewat suara hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, ubahlah hati kami dari hati yang keras menjadi hati yang lembut
Dari suara mendengarkan suara pribadi, suara kedagingan, dan mendengarkan suara Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar akhirnya apa yang kami lakukan sungguh-sungguh berdasarkan suara Roh-Mu sendiri, sehingga kami akhirnya dijauhkan dari malapetaka dan kehancuran. Kuatkan kami untuk selalu berpegang pada Roh-Mu itu, meskipun kadang-kadang berat, banyak tantangan, namun kami yakin hasilnya adalah keselamatan yang kekal. Semoga iman umat-Mu yang kadang-kadang lemah Engkau kuatkan, agar akhirnya kami setia hanya kepada Roh Kudus dan kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu. Yang berbeban berat Engkau bantu meringankannya. Yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya. Yang kesulitan ekonomi Engkau bantu laksamanya, atau Engkau lancarkan usahanya, agar akhirnya mereka telah mengalami kasih karunia-Mu. Dan semoga hati kami senantiasa Kau condongkan pada kehendak-Mu, sehingga kami semakin berkenan kepadamu. Untuk itu, bantu dan berkati kami, agar kami senantiasa mendapatkan kasih karunia-Mu. Berkat-Mu terus turun atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, saya dorong, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga kita terbebas dari virus corona dan tetap sehat. Usahakan hidup sehat dengan menjaga dari segala kemungkinan penyakit yang mengancam kita. Terima kasih untuk semua yang telah berkontribusi bagi gereja dan melayani umat dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, dan dengan dana, sehingga kita semakin mampu untuk melayani umat dengan sebaik-baiknya. Semoga di masa prapaskah ini kita semakin mampu untuk semakin mengolah hidup rohani dengan baik, dengan doa-doa pribadi, doa lingkungan, jalan salib, ekaristi, pengakuan dosa, agar akhirnya kita terbebaskan dari segala mara bahaya. Semoga saudara-saudara yang kena bencana banjir dapat segera teratasi dan mendapatkan simpati dari umat, sehingga mereka tetap bisa hidup. Untuk itu, mari bersama-sama kita buka hati untuk korban banjir di Kudus. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati